Ada seseorang yang bertanya kepada saya, apa perbedaan antara Alkitab dan Al-Quran? Bukankah Alkitab itu ditulis oleh manusia? Bukankah Alkitab itu karangan manusia? Jawaban sederhana dari saya adalah Alkitab memang benar ditulis oleh manusia, kurang lebih ada 40 penulis. Tetapi tulisan yang mereka tulis itu bukan hasil karangan mereka, bukan hasil karangan mereka sendiri, tetapi segala tulisan mereka itu diilhamkan Allah. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ilham Allah. Nah, diilhamkan artinya Allah meniupkan sesuatu ke dalam. Penegasannya itu adalah para penulis itu memang manusia yang menuliskan, tetapi semuanya dinafaskan oleh Allah. Jadi pengilhaman adalah tindakan Allah dalam mengawasi sedemikian rupa sehingga para penulis Alkitab menyusun dan mencatat tanpa kekeliruan pesan Allah kepada manusia dalam bentuk kata-kata pada penulisan asli. Ingat, pada penulisan asli. Dan kita bisa melihat ada banyak klaim Alkitab ya teman-teman. Contoh misalnya dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Kemudian 1 Korintus 2 ayat 13. Kemudian ayat terkenal ya teman-teman. 2 Timotius 3 ayat 16 dan masih banyak ayat lainnya ya teman-teman. Nah, bukti-bukti lain tentang pengilhaman itu kita bisa lihat melalui ajaran ya teman-teman, dan keistimewaan ajaran Alkitab itu kita bisa melihat nubuatan Alkitab itu digenapi dengan sempurna. Kemudian sejarah yang dilaporkan pun itu akurat, dan tokoh-tokoh yang ditulisi, maksudnya tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab, mereka tidak menyembunyikan kelemahan dan kekurangan mereka. Contoh misalnya Daud, Musa, Petrus. Kemudian kita bisa melihat juga di dalam Alkitab ya teman-teman, bahwa dosa-dosa umat itu dikecam. Misalnya dalam Ulangan 9 ayat 24. Kemudian kita juga bisa melihat dosa dari bapak-bapak beriman, misalnya Kejadian 12 ayat 11 sampai 13, Kejadian 49 ayat 5 sampai 7, dan masih banyak ayat lainnya. Jadi Alkitab itu unik dan sempurna ya teman-teman. Kemudian kita juga bisa melihat kesaksian Alkitab tentang Alkitab itu sendiri ya teman-teman. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, bagaimana asal usulnya, kita bisa melihat di dalam PL Perjanjian Lama itu adalah kata-kata atau firman dari Allah. Misalnya Keluaran 4 ayat 30, Ulangan 4 ayat 2, dan masih banyak ayat lainnya, misalnya dalam Yesaya, kitab Yesaya 59, Yeremia pasal 26. Kemudian disampaikan melalui manusia. Ulangan 18 ayat 18, 2 Samuel 23 ayat 2, 2 Tawarik 34 ayat 14, dan masih banyak ayat lainnya. Kemudian kita juga bisa melihat ya teman-teman, sifat Alkitab itu berkuasa. Kemudian kekal ya teman-teman, Yesaya 40 ayat 8. Kemudian penuntun bagi kehidupan, tidak mengandung kekeliruan, benar, sempurna, berkuasa, sumber hikmat, dapat dipercaya, dan tidak berubah. Itu sifat Alkitab ya teman-teman. Kemudian kalau kita masuk lagi dalam Perjanjian Baru ya teman-teman, asal usulnya itu kita sendiri bisa melihat bahwa Perjanjian Baru itu adalah kata-kata atau firman Allah. Matius 4 ayat 4, Yohanes 10 ayat 35, dan masih banyak ayat lainnya. Kemudian diilhamkan Allah. 2 Timotius 3 ayat 16, 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Kemudian disampaikan melalui manusia juga. Matius 22 ayat 43, Kisah Para Rasul 4 ayat 24 sampai 25, dan masih banyak ayat lainnya teman-teman. Jadi kesaksian Alkitab tentang Alkitab itu sendiri kita bisa melihat di dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru itu sama-sama disampaikan melalui manusia. Jadi tidak ada istilah atau tidak ada dalam sejarah Alkitab atau Torah atau Taurat, Sabur, Mazmur, Injil itu diturunkan langsung dari surga. Tidak ada ya teman-teman, entah dalam bentuk buku atau apa, tidak ada ya teman-teman. Faktanya Alkitab itu ditulis oleh kurang lebih 40 para penulis. Kemudian kita juga bisa melihat sifat Alkitab di dalam Perjanjian Baru ya teman-teman, itu mengandung otoritas mutlak benar ya teman-teman. Kemudian didasarkan pada jabatan kenabian dan kerasulan, Ibrani 1 ayat 1 sampai 2, 3 sampai 4, dan tidak dibatasi oleh waktu, Matius 24 ayat 35. Kemudian sangat lengkap dan cukup. Jadi tidak perlu lagi kalian Islam mengklaim untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. No, tidak perlu. Bagaimana bisa sesuatu yang tidak sempurna mau menyempurnakan yang sudah sempurna? Seharusnya yang sempurnalah yang harus menyempurnakan yang tidak sempurna. Kemudian kita juga bisa melihat ya teman-teman, sifatnya itu berkhasiat, menjadi dasar iman, menjadi penuntun iman. Kemudian secara historis pun benar, tidak dapat dibatalkan, kebenaran mutlak, Yohanes 17 ayat 17. Lalu saya akan kembali bertanya kepada Anda tentang Al-Quran Anda. Apakah Al-Quran Anda benar-benar terjaga tanpa ada campur tangan manusia? Benarkah demikian bahwa Al-Quran Anda adalah wahyu yang diturunkan langsung oleh Allah Anda, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Muhammad melalui malaikat Jibril di Gua Hiro? Benarkah Al-Quran Anda tidak pernah berubah sejak diturunkan kepada Nabi Anda, Nabi Muhammad? Dan sebagaimana klaim kalian bahwa Al-Quran di seluruh dunia itu sama, hanya karena ada satu ayat dalam Al-Quran ya teman-teman, Al-Quran 15 ayat 9, di mana di situ mengatakan bahwa sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami dalam kurung pula memeliharanya. Hanya satu ayat saja teman-teman. Tetapi benarkah demikian? Nah, yang saya ketahui tentang sejarah Al-Quran, menurut tradisi Muhammad dia mulai menerima wahyu kurang lebih pada tahun 610 sampai pada saat Muhammad meninggal pada tahun kurang lebih 632. Kemudian pada tahun 644, 12 tahun setelah Muhammad meninggal atau Muhammad wafat, pada zaman dinasti Rasidun, itu di bawah kepemimpinan Khalifah Utsman ya teman-teman. Al-Quran itu mulai dikumpulkan dan dikanonisasi. Nah, pengumpulan dan kanonisasi Al-Quran oleh Utsman itu diperkirakan selesai pada tahun 650. Jadi 18 tahun lah setelah Muhammad wafat, setelah Muhammad meninggal. Nah, setelah Quran versi Utsman ini, ingat, setelah Quran versi Utsman ini selesai dikanonisasi,
Utsman dia memerintahkan untuk membakar semua materi Quran yang lainnya, baik berupa salinan lengkap maupun berupa potongan kecil ya teman-teman. Dia juga memerintahkan untuk membuat salinan Quran yang baru dikanonisasi itu ya teman-teman. Lalu disebarkan ke beberapa provinsi. Tentu di sini kita akan bertanya, kenapa Quran baru dikumpulkan setelah Muhammad wafat, setelah Muhammad meninggal? Kenapa bukan Muhammad sendiri yang mengkanonisasi Al-Quran? Padahal kan Muhammad yang dipercayakan Al-Quran, iya kan? Pertanyaan kedua adalah, apakah Utsman adalah nabi? Atau mungkin apakah Utsman ini pernah mendapatkan perintah dari Nabi untuk mengkanonisasi Al-Quran mungkin? Lalu siapakah Utsman dan teman-temannya sehingga mereka lah yang menetapkan bahwa inilah Al-Quran yang benar, yang lain bukan, yang lain harus dibakar. Ya kan? Dan apakah Quran versi Utsman sama dengan Quran yang diturunkan kepada Muhammad? Apakah sama? Sama tidak? Bagaimana menurut kalian? Apakah Quran versi Utsman sama dengan Quran yang diturunkan kepada Muhammad? Bagaimana menurut kalian? Menurut saya tidak sama ya teman-teman. Kenapa? Ya karena itulah sebabnya disebut Quran versi Utsman, bukan disebut Quran versi Muhammad. Berdasarkan sumber-sumber hadits yang dipercaya oleh umat Islam, oleh saudara-saudara kita yang Islam, yang Muslim, itu setidaknya, kalau tidak salah ya teman-teman, setidaknya ada 2 ayat yang hilang, yang seharusnya ada di Quran. Tetapi sudah tidak ada lagi di Quran, yang dipegang oleh saudara-saudara kita yang Muslim yang sekarang ini. Nah, kedua ayat tersebut tentang hukum rajam dan juga tentang menyusui pria dewasa. Kita tahu bahkan dari hadits bahwa kedua ayat tersebut tentang hukum rajam dan juga tentang menyusui pria dewasa, itu sudah tidak ada lagi dalam Al-Quran. Kenapa? Karena sudah hilang dimakan binatang. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman, dari catatan hadits saja sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa sebagaimana klaim mereka tentang Al-Quran dijaga oleh Allah mereka dalam Al-Quran 15 ayat 9, itu tidak dapat dipercaya. Kenapa teman-teman? Karena faktanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu menjaga ayat Al-Quran yang hilang dimakan binatang. Anda setuju tidak? Nah, Al-Quran versi Utsman inilah yang dipercaya sama persis dengan Quran yang dipegang oleh saudara-saudara kita yang Islam pada zaman sekarang ini. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Kenapa teman-teman? Karena Quran bahasa Arab yang digunakan, yang dipakai di Indonesia pada zaman sekarang ini adalah Quran versi Hafiz An-Asim yang dimodifikasi oleh komite profesor dari Universitas Al-Azhar Kairo pada tanggal 10 Juli 1924. Bukan Al-Quran versi Utsman. Lalu kenapa disebut Quran versi Hafiz? Kenapa tidak disebut Quran versi Utsman? Hello? Ya karena memang ada perubahan dari Quran versi Utsman ke Quran versi Hafiz. Kalau tidak ada perubahan, ya tentu tidak perlu ganti nama dong menjadi Quran versi Hafiz. Setuju atau tidak? Nah, Al-Quran versi Hafiz ini itu adalah Quran yang paling terkenal ya teman-teman, yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Bahkan banyak Islam yang berpikir bahwa Quran versi Hafiz ini adalah satu-satunya versi Quran yang ada di seluruh dunia. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Kenapa teman-teman? Karena ada Quran bahasa Arab versi lainnya teman-teman. Banyak versi, misalnya versi Wars yang populer, yang terkenal dari Maroko sampai Algeria ya teman-teman. Kemudian Quran bahasa Arab versi Kalun, itu yang populer dari Libya sampai Tunisia. Kemudian ada juga Quran bahasa Arab ya teman-teman, versi Al-Juri. Dan masih banyak Quran bahasa Arab versi lainnya ya teman-teman. Semua itu berbahasa Arab dan semuanya diklaim sebagai Quran yang asli. Tidak berubah sejak diturunkan kepada Muhammad oleh masing-masing pembacanya. Saudara-saudara kita yang sudah tahu bahwa ada Quran versi lain, banyak versi selain yang mereka pegang, biasanya itu mereka tetap mengklaim ya teman-teman bahwa Al-Quran tidak berubah sejak zaman Muhammad. Bahkan mereka kadang berkata bahwa versi-versi lain itu hanya kiraat ya teman-teman, kiraat, hanya berbeda dialek, tidak berbeda makna, tidak berbeda arti sejak zaman Muhammad. Alasan mereka berkata begitu, kenapa teman-teman? Karena ada ditulis dalam hadits. Kalau tidak salah hadits Sahih Al-Bukhari nomor 4607 ya teman-teman, silakan cari sendiri dalam hadits Sahih Al-Bukhari nomor 4607. Allah menurunkan dengan 7 logat. Bahwa Quran diturunkan kepada Muhammad dalam 7 ahruf. Nah, kebanyakan muslim yang awam ya teman-teman, mereka tuh berpikir bahwa 7 ahruf itu artinya 7 dialek. Tetapi permasalahannya adalah seharusnya saat ini tidak ada lagi 7 ahruf. 7 ahruf itu ya teman-teman. Kenapa? Karena sudah dikanonisasi oleh Utsman menjadi 1 dialek, yaitu dialek Quraisy. Dan yang lainnya sudah dibakar. Kemudian, kalau kita lihat pada saat ini ya teman-teman, itu ada lebih dari 30 versi Quran berbahasa Arab, bukan hanya 7. Jadi, kenapa dari satu Quran versi Utsman bisa menjadi banyak versi di zaman sekarang? Coba, saudara-saudara kita yang Muslim, bisa jawab tidak? Kenapa dari satu Quran versi Utsman bisa menjadi banyak versi di zaman sekarang? Anda bisa menjawab atau tidak? Atau mungkin, kalau Anda mau menjawab dengan jawaban Quran sebagaimana yang diturunkan dalam 7 dialek, kira-kira dialek itu apa-apa saja? Coba sebutkan 7 ahruf. Dialek itu kira-kira apa-apa saja? Iya kan? Contoh misalnya, dialek Quraisy. Kemudian dialek kedua apa? Dialek ketiga apa? Dialek keempat apa? Dialek kelima apa? Dialek keenam apa? Dialek ketujuh apa? Dialek kedua sampai ketujuh itu kira-kira dialek apa-apa saja? Saya rasa kalian tidak akan pernah tahu. Kemudian ya teman-teman, sebagaimana mereka juga mengklaim bahwa ada banyak versi, tetapi maknanya itu tidak ada yang berbeda ya teman-teman. Tetapi sebenarnya tidak. Contoh saja, kita bisa melihat perbedaan ya teman-teman antara Quran versi Hafiz dengan contoh misalnya Quran versi Wars ya teman-teman. Itu bukan saja hanya berbeda cara bacanya ya teman-teman, tetapi juga berbeda makna dan juga artinya ya teman-teman. Coba googling, cari tahu apa benar Quran versi Hafiz dengan Quran versi Wars. Bukan hanya berbeda cara bacanya, tetapi juga ada perbedaan makna dan arti. Cari tahu tentang itu. Ini hanya beberapa contoh saja ya teman-teman.
Itu baru perbedaan antara versi Hafiz dengan Quran versi Wars, Quran versi Hafiz dengan Quran versi Wars ya teman-teman. Belum lagi perbedaan-perbedaan dengan versi-versi lainnya. Ya kan? Contoh misalnya Quran versi Kolun, Al-Duri versi Al-Duri, dan masih banyak versi-versi lainnya, oke? Nah, kita kembali ke pembahasan kita yang sebelumnya ya teman-teman tentang 7 qiraat. 7 qiraat itu Nafi al-Madani, Ibn Katsir al-Makki, Abu Amir ibn al-Ala, Ibn Amir al-Masai, Ansim ibn Abi al-Najus, Hamzah as-Sayyad, dan Al-Kisai. Nah, Anda tahu tidak siapa orang-orang yang saya sebutkan ini? Ketujuh orang ini atau ketujuh nama ini adalah 7 orang pakar Quran yang disebut Qori. Jadi, Nafi al-Madani, Ibn Katsir al-Makki, Abu Amir ibn al-Ala, Ibn Amir al-Masai, Asim ibn Amir al-Najus, Hamzah as-Sayyad, dan Al-Kisai, mereka ini adalah 7 orang pakar Quran yang disebut Qori. Mereka hidup pada abad ke-7 sampai ke-8. Mereka bahkan punya sekolah dan punya Quran versi mereka masing-masing. Dan ketujuh orang ini, mereka itu adalah orang yang paling terkenal dari sekian banyak orang yang punya sekolah dan Quran sendiri ya teman-teman pada zaman mereka. Dan yang anehnya adalah Quran versi mereka ya teman-teman, versi ketujuh orang tersebut itu ditetapkan berotoritas. Dan yang anehnya bukan ditetapkan berotoritas oleh Allah Subhanahu wa taala mereka, tetapi ditetapkan oleh Abu Bakar ibn Mujahid yang hidup pada abad ke-8 atau abad ke-9 melalui buku karangannya yang berjudul Kitab As-Saba Fil Qiraat. Jadi, kalau ada orang yang berkata bahwa versi Quran yang ada sekarang adalah 7 qiraat yang sudah ada dari sejak zaman Muhammad, zaman Nabi mereka, maka orang itu sedang berdusta. Kenapa? Karena tidak ada satupun dari 7 orang itu, 7 qiraat itu yang pernah bertemu dengan Muhammad. Bagaimana bisa mereka mengatakan bahwa Quran yang ada sekarang adalah 7 qiraat yang sudah ada sejak dari zaman Muhammad? Sedangkan 7 qiraat itu, 7 orang itu, mereka tidak pernah bertemu dengan Muhammad. Kenapa teman-teman? Muhammad sudah lama meninggal, Muhammad sudah lama wafat sebelum mereka lahir, sebelum 7 qiraat itu lahir. Dan kalau kita perhatikan baik-baik ya teman-teman, kita teliti baik-baik terkait nama Hafiz, Wars, Kalun, dan lain sebagainya, itu bahkan tidak ada di dalam 7 qiraat, 7 nama itu ya teman-teman. Lalu, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena mereka adalah murid 7 orang itu. Hafiz, Wars, Kalun, mereka adalah murid 7 orang itu, 7 qiraat itu. Hafiz adalah murid Asim, Wars adalah murid Nafi, Kalun juga adalah murid Nafi. Begitupun dengan yang lainnya ya teman-teman. Nah, murid-murid dari 7 sekolah Quran itu mereka juga masing-masing mengarang Quran versi mereka masing-masing ya teman-teman. Jadi pertanyaan saya adalah, kira-kira sudah berapa kali Al-Quran yang kalian pegang sekarang ini mengalami perubahan? Sudah berapa kali mengalami perubahan? Kalau Anda tidak bisa menjawab, izinkan saya untuk menjawab sendiri. Dari Quran versi Muhammad berubah menjadi Quran versi Utsman. Kemudian ada perubahan lagi, ada pergeseran lagi. Dari Quran versi Utsman berubah menjadi Quran versi Asim pada zaman dinasti Umayyad. Kemudian ada pergeseran lagi teman-teman, dari Quran versi Asim berubah menjadi Quran versi Hafiz pada zaman dinasti Abbasid. Kemudian ada pergeseran lagi ya teman-teman, dari Quran versi Hafiz berubah menjadi Quran versi Kairo pada tahun 1924. Jadi pertanyaan saya adalah, benarkah Al-Quran yang ada pada Anda saat ini adalah bebas, tidak ada campur tangan manusia? Benarkah demikian?